Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah IPA yaitu Bapak Ridho Agung Juwantara MPD serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun teman-teman dan Bapak berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Saya Rahma Febri Erasi, NPM saya yaitu 1711000208. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu struktur bumi, jenis dan bagian tanah. Pertama saya akan menyampaikan selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar yaitu struktur bumi, jenis, dan lapisan tanah. Pertama saya akan menyampaikan struktur bumi. Nah, bumi adalah salah satu planet di tata surya atau sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yaitu bernama galaksi Bima Sakti, The Milky Way atau kabut putih. Nah, dalam tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Hasil penelitian ilmu geologi menunjukkan bahwa unsur bumi telah berusia kurang lebih 4.700 tahun dari mulai proses pendinginan sampai pada akhirnya mengalami pembekuan. Planet bumi terus berputar mengelilingi sumbunya yang disebut berotasi selama 24 jam atau tepatnya 23 jam 56 menit dalam satu hari. Berevolusi mengelilingi matahari dengan lintas edar berupa elips. Nah, satu putaran atau berevolusi memakan waktu 365 hari, 5 jam 48 menit atau 1 tahun. Bumi mempunyai struktur-struktur bumi. Di sini saya memiliki gambar yaitu dari struktur bumi. Yang pertama yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu kerak bumi. Kerak bumi berada di lapisan atas ya, paling atas. Nah, kerak bumi atau crust ini merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Nah, tebal lapisan kerak bumi ini mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan massaf. Lapisan menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Nah, suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Kerak dan mantel dibatasi oleh Mohorovicic discontinuity. Yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi kita analogikan di sini berwarna merah ya. Nah, mantel bumi atau lapisan ini juga disebut astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Selimut bumi terdiri dari campuran berbagai bahan yang memiliki baik cair, padat, dan gas dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3.000 derajat Celcius. Mantel atau selimut bumi ini yang membungkus inti bumi, adapun komposisinya kaya dengan magnesium. Mantel bumi ini terdiri atas dua mantel, yaitu mantel atas yang memiliki sifat plastis sehingga semi plastis dengan kedalaman 400 km, sedangkan mantel bagian bawah memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 2.900 km. Yaitu yang ketiga dan keempat yaitu inti luar dan inti dalam. Di sini inti luarnya warna oranye dan inti dalamnya yaitu warna kuning. Nah, inti bumi atau core. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusunan utama logam besi 90%, nikelnya 8%.
dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar atau outer core dan lapisan inti dalam inner core. Nah, lapisan inti luar ini tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Nah, inti dalam ini terdapat nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni bagian padat atau litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan, bagian cair hidrosfer yang terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai, dan bagian udara atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi serta bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme atau biosfer. Nah, keempat komponen tersebut berinteraksi secara aktif satu sama lain, misalnya dalam siklus biogeokimia dari berbagai unsur kimia yang ada di bumi, proses transfer panas dan perpindahan materi padat dari 4 macam susunan kimia yang terdapat pada bumi yang bisa dijelaskan yakni 2, yaitu atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan 6.500 km. Nah, gerakan udara dalam atmosfer terjadi terutama karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Nah, fungsi atmosfer ini adalah pada perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara di berbagai tempat dalam atmosfer yang dapat menimbulkan arus angin. Pada lapisan atmosfer terdapat kandungan berbagai jenis gas. Lalu yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidrosfer ini meliputi samudra, laut, danau, air, tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Nah, sekitar 3/4 dari permukaan bumi ini ditutupi oleh air. Nah, air di bumi bersirkulasi dalam lingkaran hidrologi, di mana air jatuh sebagai hujan dan mengalir ke samudra-samudra sebagai sungai dan menguap kembali ke atmosfer. Nah, air di alam ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada air di permukaan bumi, meliputi laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan glister. Yang kedua yaitu air di udara yang meliputi uap air, kabut, dan berbagai macam awan. Yang ketiga yaitu air di dalam tanah, meliputi air tanah, kapiler, geysir, dan artois. Nah, jumlah air di bumi ini tidak bertambah dan tidak berkurang, namun wujudnya dan tempatnya sering mengalami perubahan. Lalu selanjutnya ada lapisan pada bumi. Bumi pada dasarnya adalah sebuah bola batuan raksasa yang melakukan pergerakan di angkasa dengan kecepatan hampir mencapai 3.000 meter per detik. Adapun berat bumi sekitar 6.000 juta ton, hampir 2/3 bagian permukaan bumi yang berbatu-batu tertutupi oleh air. Nah, pada bagian batuan-batuan yang tidak tertutupi inilah air inilah yang akan membentuk bagian bumi yang lain, lalu kemudian disebut sebagai daratan. Bumi diselimuti oleh lapisan gas yang dinamakan atmosfer dengan ketinggian lapisan sejumlah 700 km dari permukaan bumi. Bumi terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan udara yang mengelilingi bumi, tebalnya kurang lebih 2000 km. Nah, lapisan udara ini terutama mengandung nitrogen, oksigen, dan gas. Lalu yang kedua yaitu litosfer. Litosfer merupakan lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenisnya rata-rata 2,8 gram atau cm3. Nah, kulit bumi atau litosfer terdiri atas lapisan sial, silika, aluminium. Nah, kulit bumi memiliki lapisan batuan dengan ketebalan 4-80 km. Adapun batuan kulit bumi yaitu yang pertama ada batuan beku. Nah, batuan beku yaitu batuan jenis inilah batuan yang berbentuk karena magma pijar yang mendingin menjadi padat. Lalu ada juga batuan metamorf. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat. Nah, yang ketiga ada mesosfer atau mantel bumi.
Nah, di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan batuan setebal sekitar 2.900 km. Suhu di bagian bawah lapisan mantel mencapai 3.700 derajat Celcius, tetapi batuan tetap padat karena berada di bawah tekanan tinggi. Nah, yang keempat ada briosfer, yaitu lapisan inti bumi berupa bahan padat yang tersusun dari lapisan ini, yaitu nikelum, nikel, dan ferum atau besi. Jari-jarinya kurang lebih 3.470 km dan batas luarnya yaitu kurang lebih 2.900 km di bawah permukaan bumi. Yang kelima ada lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan nive setebal 1.700 km. Nah, berat jenis rata-ratanya 5 gram cm kubik. Lapisan pengantara disebut juga astenosfer atau mantle, merupakan bahan cair yang bersuhu tinggi dan berpijar. Nah, di sini saya memiliki miniatur bumi, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagian-bagian pada struktur bumi, yaitu yang berada kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Nah, di sini sama-sama kita belah karena kita ingin melihat isi dalam bumi. Nah, kira-kira seperti inilah jika bumi dibelah, bentuknya seperti ini. Yang ini ada kerak bumi, bagian biru ini saya katakan seperti kerak bumi, ini ada warna merah, ini saya ibaratkan sebagai mantel bumi, yang oranye ini yaitu inti luar, dan kuning ini inti dalam. Setelah saya menjelaskan dari struktur bumi, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu jenis dan bagian tanah. Nah, di sini saya memiliki contoh gambar yaitu dari lapisan tanah, yaitu di sini ada lapisan tanah atas, ini lapisan tengah, ini lapisan bawah, dan ini lapisan batuan induk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan lapisan tanah atas. Nah, tanah lapisan atas ini berwarna gelap dan kehitam-hitaman, tebalnya antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga, tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuhan-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineralnya 45%, bahan organiknya 5%, air antara 20 sampai 30%, dan udara dalam tanah antara 20 sampai 30%. Yang kedua, saya akan menjelaskan tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah. Ini tanah lapisan bawah. Nah, tanah lapisan bawah ini berwarna lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Nah, lapisan tanah ini tebalnya antara 50 sampai 60 cm dan lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Dilapisi tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Lalu selanjutnya itu ada batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Nah, lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin dalam lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini tumbuhan jarang bisa hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada tanah humus. Nah, tanah humus ini adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Nah, ini contoh dari tanah humus, yaitu tanah yang subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Ini contoh dari tanah humus. Selanjutnya yaitu tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil.
Memiliki contoh tanah pasir. Contoh tanah pasir itu seperti ini, yaitu tidak cocok untuk pertanian karena tanahnya berbentuk batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan kerikil. Jadi pasir ini tidak cocok untuk pertanian, dia tidak baik. Selanjutnya yang ketiga ada tanah aluvial atau tanah endapan. Nah, tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Nah, ini saya memiliki contoh dari tanah aluvial, tanah endapan, yaitu tanahnya dibentuk dari lumpuran sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Contohnya seperti ini, tanah aluvial. Yaitu ada tanah pozolit. Tanah pozolit ini yaitu adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Nah, yang kelima ada tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Nah, tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung. Nah, yang subur mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik ini dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Yang keenam yaitu ada tanah latrit. Tanah latrit ini yaitu tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contohnya berada di Kalimantan dan Lampung. Yang ketujuh ada tanah Mediteran atau tanah kapur. Nah, tanah Mediteran ini adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contohnya berada di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir itu ada tanah gambut atau yaitu tanah organosol. Nah, tanah organosol ini adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil berbentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya berada di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Nah, struktur tanah terbentuk melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk atau susunan tertentu pada tanah. Nah, struktur tanah juga menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, tumbuhan, dan organisme tanah. Nah, beberapa jenis struktur tanah adalah remah, butir atau granular, lempeng, balok, prismatik, dan tiang. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tanah. Yang pertama, yang satu yaitu jenis tanah vulkanis. Nah, tanah vulkanis ini yaitu ada tanah andosol yang pertama. Proses terbentuknya itu dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya itu warnanya kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi dan sangat subur. Pemanfaatannya itu sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Persebarannya itu berada di Sumatera, Jawa, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Nah, jenis tanah vulkanis yang kedua yaitu tanah regosol. Tanah regosol ini proses terbentuknya yaitu dari endapan abu vulkanis, baru yang memiliki butir kasar. Ciri-cirinya itu berbutir kasar, berwarna kelambu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Pemanfaatannya yaitu untuk pertanian padi, palawijaya, tebu, dan kelapa. Persebarannya yaitu berada di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu yang ketiga yaitu ada C, tanah aluvialnya, yaitu tanah endapan. Proses terbentuknya yaitu tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus di daerah dataran rendah. Ciri-cirinya yaitu warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya yaitu sebagai lahan pertanian sawah dan palawijaya. Nah, persebarannya yaitu berada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi dan Papua bagian selatan. Lalu yang kedua, ada jenis tanah organosola atau yang pertama yaitu ada tanah humus. Tanah humus ini yaitu proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu berwarna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, sangat subur. Pemanfaatannya yaitu sebagai lahan pertanian. Nah, persebarannya berada di Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, atau Sulawesi Tenggara. Lalu jenis tanah organosola ini yang kedua ada tanah gambut. Tanah gambut ini proses terbentuknya yaitu dari hasil
pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur haranya itu rendah sehingga tidak subur. Nah, pemanfaatannya yaitu untuk pertanian pasang surut. Persebarannya yaitu berada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, pantai selatan. Lalu jenis tanahnya yang ketiga adalah tanah litosol atau tanah berbatu. Nah, proses terbentuknya yaitu dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna. Nah, sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-ciri tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan persebaran, persebarannya yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, yang keempat ada jenis tanah podsol. Nah, proses terbentuknya ini di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-cirinya yaitu warnanya pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawijaya. Persebarannya yaitu Kalimantan, Sumatera Utara, dan Papua. Lalu yang kelima ada tanah laterit. Tanah laterit yaitu proses terbentuknya tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya yaitu warna coklat kemerahan, tidak subur. Pemanfaatannya lahan pertanian ini pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Persebarannya berada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Lalu yang keenam ada tanah margel. Nah, tanah margel ini proses terbentuknya dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya yaitu tidak subur. Pemanfaatannya untuk hujan jati. Persebarannya yaitu Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Lalu yang ketujuh ada tanah terrarosa atau kapur, yaitu proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya yaitu warna putih sampai hitam, miskin unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawijaya, hutan jati. Persebarannya yaitu di Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedelapan yaitu ada tanah Mediteran. Tanah Mediteran ini yaitu proses terbentuknya yaitu hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-cirinya yaitu warna putih kecoklatan, keras, tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian, tegalan, hutan jati. Persebarannya yaitu berada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.